أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketahuilah wahai salik, bahwasannya wajib bagi orang mukmin yang sadik untuk berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yakni jangan sekali-kali kamu bersandar diri pada selain Allah. Ilmu dan amal ibadahmu itu tidak bisa dijadikan pengharapan. Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan wusul atau sampai kepada Allah. Hal itu tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Apakah kamu tidak mengetahui kisah pendeta Bala'am bin Ba'ura dan Qarun yang keduanya adalah ahli ibadah? Qarun merupakan ulama Bani Israel, tetapi saat menghadapi ajal, keduanya mati dalam keadaan kafir. Apakah kamu tidak mengetahui kisah Sayyidah Aisyah binti Muzahim? Walaupun beliau menjadi istri Fir'aun, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau akan menjadi istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Akhirnya, baik iman ataupun kufur, masuk surga atau masuk neraka, itu semua adalah berkat fadl atau karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sama sekali bukan dikarenakan ketaatan dan kemaksiatan setiap insan. Yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi sebab dan menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Tetapi kesemuanya tidak dapat memberi akibat atau dampak. Wahai murid, ambillah ibarat dari kisah putra Nabi Nuh alaihi salam dan kisah istri Nabi Lut alaihi salam. Yang keduanya mati dalam keadaan kafir. Tegasnya, orang tua tidak bisa menjamin anaknya. Suami tidak bisa menolong istrinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun keduanya adalah seorang nabi, bahkan wajib baginya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Saat kamu, hai orang yang berakal, sudah mengetahuinya, maka bersandarlah kamu pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Bahkan dalam urusan rezeki sekalipun, jangan sekali-kali hatimu merasa ada sesuatu selain Dia yang dapat memberi manfaat atau memberi bahaya kepadamu, dan tentu ini tidak akan terjadi. Di sini Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan tanda-tanda orang yang menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perkataan beliau berikut ini. Di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Misalnya, maksiat atau lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika hati seseorang berkata setelah melakukan kesalahan, "Aku pasti akan masuk neraka sebab dosaku ini, dan Allah tidak akan mengampuni dosaku ini." Akan tetapi, seharusnya orang yang jatuh dalam sebuah dosa harus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa bahwa ia melakukan dosa itu karena sifat qahar atau maha pemaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kamu jika Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkanmu dalam melakukan maksiat, dan selalu berharaplah pada sifat maha pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut anugerahnya,
Demikian halnya wajib bagi orang yang memiliki sifat, jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu ahli berbuat ketaatan, dan jangan sekali-kali kamu merasa ketaatanmu bisa mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa memasukkanmu ke dalam surga. Akan tetapi, merasalah bahwa ketaatan yang kamu perbuat itu lantaran anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan kamu sudah dikeluarkan dari perbuatan maksiat dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada anugerah Allah, niscaya kamu tidak akan mau berbuat ketaatan, dan sesungguhnya anugerah Allah yang diberikan pada kamu itu karena fadl atau karunia Allah semata, bukan karena amal yang menyertaimu. Jika sudah begitu, maka tidak patut bagimu untuk memohon pahala kepada Allah atas amal perbuatan yang kamu lakukan, karena kamu bukanlah orang yang ahli dalam amal ibadah. Akan tetapi Allah lah yang memberi amal pada kamu, dan hendaklah kamu bersyukur atas pemberian yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Banyak dari kamu yang tidak dijadikan orang yang ahli berbuat maksiat, karena tanda orang yang dikasihi Allah ialah diberi ketaatan dan iman, dan tanda murkanya Allah adalah diberikannya maksiat dan kufur. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, dan kasihanilah kami dengan ketaatan dan iman sampai akhir hayat kami. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.